Halo, apa kabar semuanya? Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai materi pengendalian internal dan kas pada mata kuliah pengantar akuntansi terapan. Pengendalian internal adalah sistem yang meliputi kebijakan, prosedur, dan aktivitas yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan perusahaan tercapai. Tujuannya meliputi melindungi aset perusahaan dari kehilangan, pencurian, atau penyalahgunaan, menjamin keandalan dan akurasi pencatatan transaksi akuntansi, meningkatkan efisiensi operasi, memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan perusahaan. Berikut ada komponen sistem pengendalian internal. 1. Lingkungan pengendalian, control environment. Dasar bagi semua komponen pengendalian, mencakup sikap dan tindakan manajemen serta karyawan terhadap pengendalian internal. 2. Penilaian risiko, risk assessment, proses identifikasi dan analisa risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan perusahaan. 3. Aktivitas pengendalian, control activities, kebijakan dan prosedur yang diterapkan untuk mengurangi risiko. Contohnya pemisahan tugas, otorisasi transaksi, pengawasan fisik, dan rekonsiliasi. 4. Informasi dan komunikasi, sistem yang memungkinkan pengumpulan, pemrosesan, dan pelaporan data yang akurat dan tepat waktu sehingga aktivitas pengendalian bisa berjalan efektif. 5. Pemantauan, monitoring, proses evaluasi berkelanjutan atau terjadwal untuk memastikan pengendalian internal berfungsi dengan baik dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Lalu bagaimanakah dengan pengendalian kas? Kas adalah aset perusahaan yang paling likuid dan rentan terhadap risiko kecurangan sehingga pengendaliannya harus sangat ketat. Pengendalian penerimaan kas artinya, semua penerimaan kas harus dicatat segera. Setoran kas harus dilakukan secara rutin dan tepat waktu ke bank. Pemisahan tugas antara yang menerima kas, mencatat, dan menyetorkan kas. Dokumen pendukung seperti bukti penerimaan harus lengkap dan terarsip dengan baik. Dan untuk pengendalian pengeluaran kas artinya, pengeluaran kas dilakukan dengan cek atau transfer elektronik yang memerlukan otorisasi dari yang berwenang. Pengeluaran kas kecil dapat menggunakan kas kecil, petty cash, yang dikelola dengan sistem voucher. Cek yang dikeluarkan harus ditandatangani minimal oleh 2 pejabat sesuai kebijakan perusahaan. Semua pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang sah dan dicatat secara akurat. Ada juga yang disebut rekonsiliasi bank loh. Rekonsiliasi bank dilakukan secara rutin untuk mencocokkan saldo kas menurut catatan perusahaan dengan laporan bank. Hal ini penting untuk mendeteksi kesalahan atau kecurangan pada pencatatan kas. Dengan langkah-langkah membuat rekonsiliasi bank. 1. Dapatkan rekening koran dari bank dan catatan kas perusahaan. 2. Bandingkan saldo akhir kedua catatan. 3. Identifikasi setoran dalam perjalanan. 4. Identifikasi cek yang masih beredar. 5. Periksa transaksi di rekening koran yang belum dicatat perusahaan. 6. Identifikasi kesalahan pencatatan. 7. Buat laporan rekonsiliasi. 8. Buat jurnal penyesuaian untuk catatan perusahaan. Maka dari itu ada dana kas keperluan khusus. Dana kas untuk keperluan khusus dalam akuntansi adalah sejumlah uang tunai yang disisihkan oleh perusahaan untuk tujuan tertentu. Kas ini dicadangkan untuk membiayai kebutuhan tertentu yang sudah ditetapkan sebelumnya. Karena penggunaannya terbatas, dana ini tidak boleh dipakai untuk transaksi umum. Tujuannya menjamin pendanaan kebutuhan tertentu di masa mendatang serta meningkatkan pengendalian internal atas kas yang dialokasikan. Sehingga manfaat pengendalian internal dan kas yang efektif akan melindungi kas dan aset perusahaan dari risiko kehilangan, pencurian, dan penyelewengan, meningkatkan keandalan laporan keuangan dengan pencatatan yang benar dan tepat waktu, menjamin efisiensi operasional dan penggunaan aset yang optimal, meminimalkan risiko hukum akibat ketidakpatuhan pada peraturan. Demikian resume mengenai pengendalian internal dan pengendalian KA. Terima kasih telah menyaksikan video ini.